Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Bren. Aku Kylie. Selamat datang di KG Podcast. Jadi hari ini kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara fisik maupun diplomasi. Cukup sulit ya kalau ngedenger dari judulnya aja tuh udah ngebosenin karena sepanjang itu. Betul banget sih, tapi tenang aja listeners, kita bakalan buat podcast ini lebih menarik dengan membahas hal-hal pentingnya aja. Jadi kalian gak bakalan cepet bosan ngedengernya. Coba menurut lo apa sih persatuan dan kesatuan bangsa itu, Gren? Menurut gue, persatuan dan kesatuan bangsa itu ibarat kayak menggabungkan berbagai bangsa dengan keberagaman yang ada untuk mendorong kemajuan bangsanya. Benar. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat kita butuhin bagi setiap negara untuk mempertahankan bangsanya dari serangan fajar nggak sih? Bukan dong, itu terlalu sensitif kalau kita bahas. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa itu kita perluin banget untuk mempertahankan bangsa kita dari ancaman penjajahan. Sekarang gue mau nanya nih, menurut lo gimana sih definisi persatuan dan kesatuan dari sudut pandang lo? Oke, dengan adanya persatuan dan kesatuan, menurut gue dapat menghindari Indonesia dari terjadinya konflik dan perpecahan. Tumben encer ya otak lo ya. Iya dong, kan gue sering makan otak-otak, makanya otak gue encer. Oh gitu ya. Coba dari lo ada lagi nggak? Kalau menurut gue, contohnya itu kayak perilaku yang menjaga keutuhan negara, kesatuan Indonesia. Itu kayak bisa dari menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita sendiri, terus saling bertoleransi dalam kehidupan beragama juga nggak kalah pentingnya ya, karena kita kan hidup di negara yang punya 6 agama nih. Jadi kita harus banget menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama gitu kayak. Nah, tadi kan gue ada sedikit mention tentang menumbuhkan rasa nasionalisme nih. Dari point of view sendiri deh, maksud dari menumbuhkan rasa nasionalisme itu kayak gimana sih, Kak? Menurut gue ya, arti dari menumbuhkan rasa nasionalisme itu kayak sifat mencintai dan menghormati tanah air kita sendiri. Jadi dengan seperti itu pemuda-pemudi kita nih bisa menjaga keutuhan dan persatuan bangsanya sendiri. Misalnya ya, mata pelajaran sejarah kan pasti ngebahas sejarah Indonesia dulu seperti apa dong. Betul banget. Contohnya kita lagi ngebahas perjuangan fisik kayak peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, dari situ lo jadi tahu gimana para pahlawan kita memperjuangkan haknya untuk bangsanya sendiri. Ngomong-ngomong peristiwa Bandung Lautan Api nih ya, kita berdua kan anak IPS ya, Gren ya? Betul. Coba lo inget gak peristiwanya kayak gimana? Secara singkat deh, biar para listeners tuh tahu nih peristiwa Bandung Lautan Api tuh kayak gimana. Boleh banget. Jadi peristiwa Bandung Lautan Api ini lebih sering dikenal dengan peristiwa kebakaran besar yang terjadi pada 24 Mei 1946 nih listeners, di mana sekitar 200.000 warga Bandung rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya dengan membakar kediaman mereka sendiri dan meninggalkan wilayah kota menuju ke pegunungan di daerah selatan Bandung. Oh gitu ya, jadi kalau peristiwa secara singkatnya. Betul. Ngomong-ngomong Bandung nih, produk buatan asal mereka kan bagus-bagus ya kualitasnya. Nggak kalah saing deh sama produk-produk lokal lainnya dan produk-produk luar negeri bahkan. Dan mencintai produk lokal buatan dalam negeri ini juga bisa menjadi salah satu sifat nasionalisme nih yang bisa kita terapin dalam diri kita, listeners. Jadi sebenarnya dengan kita mencintai perbuatan produk lokal juga itu sebenarnya juga udah bisa salah satu contoh sifat nasionalisme kayak gitu. Nah, selain perjuangan fisik, ada juga nih perjuangan diplomasi listeners untuk mempertahankan kemerdekaan kita nih. Kira-kira lo tahu nggak sih perjuangan diplomasi apa yang pernah dilakuin sama pahlawan kita? Lu ngeremehin gue mah tahu. Jadi gini ya, salah satu contohnya ya nih listeners adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini diadakan pada 11 November hingga 13 November di Desa Linggarjati, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Perjanjian ini baru disahkan pada 25 Maret 1947. Secara garis besar, isi Perjanjian Linggarjati adalah Belanda harus mengakui secara de facto atas wilayah Indonesia, yakni Jawa, Sumatera, serta Madura,
Selain itu, Belanda juga harus angkat kaki dari Indonesia selambat-lambatnya 1 Januari 1949. Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Gitu. Oh, jadi sebenarnya untuk jadi negara Indonesia yang kayak sekarang nih ternyata itu butuh banyak banget pengorbanan dari jasa para pahlawan kita yang udah dahulu ya, Kel. Betul banget, Gren. Baik perjuangan fisik maupun diplomasi, semuanya membutuhkan semangat nasionalisme yang tinggi serta sikap pantang menyerah. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa nih ya, udah seharusnya menumbuhkan dan menanamkan semangat nasionalisme kita terhadap negara kita sendiri. Gitu. Betul banget nih listeners. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi ya udah seharusnya juga sebagai generasi penerus bangsa nih harus menanamkan banget sifat nasionalisme yang dari para pahlawan kita. Iya, betul banget. Tuh. Oke deh listeners, jadi itulah cara gimana kita bisa lebih menghargai dan mencintai lagi untuk bangsa negara kita yaitu Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan KG Podcast episode hari ini. Semoga bermanfaat. See you!